Oke teman pintar semuanya, kita kembali lagi di video yang kedua atau part kedua berkaitan dengan unsur-unsur cuaca dan juga iklim, di mana pada video kali ini kita akan membahas lanjutannya, yaitu adalah unsur cuaca iklim, intensitas penyinaran matahari. Penyinaran matahari atau intensitas penyinaran matahari ini merupakan banyaknya energi matahari yang terpancar lewat radiasi yang menyentuh permukaan bumi. Di mana faktor yang mempengaruhi banyak sedikitnya intensitas matahari ialah sebagai berikut. Yang pertama, sudut datangnya sinar. Yang kedua, letak lintang suatu wilayah. Yang ketiga, lamanya penyinaran matahari. Yang keempat, relief permukaan bumi atau topografi. Yang kelima, banyak sedikitnya awan. Nah, untuk yang pertama, sudut datangnya sinar. Semakin tegak lurus sudut datangnya sinar, maka penyinarannya akan semakin banyak energi yang sampai ke bumi. Nah, hal tersebut terjadi di wilayah ekuator atau khatulistiwa, di lintang rendah. Nah, ini berkaitan juga dengan yang nomor 2. Sedangkan ketika sudut penyinarannya semakin kecil, itu energi yang sampai ke bumi akan semakin sedikit, hingga daerahnya akan lebih dingin daripada di daerah yang sudut penyinarannya luas atau 90 derajat. Untuk yang 90 derajat atau yang luas terjadi di lintang rendah atau ekuator, sedangkan yang sudutnya semakin kecil akan terjadi di wilayah kutub. Kemudian di nomor 3, di situ adalah lamanya penyinaran matahari. Semakin lama, ya akan semakin panas, akan semakin banyak energi yang sampai ke bumi. Begitu juga sebaliknya, semakin sebentar ya semakin sedikit energi yang sampai ke bumi. Kemudian ada relief permukaan bumi atau topografi. Semakin banyak penghalangnya, seperti halnya di daerah dataran tinggi, pegunungan, dan juga lembah, maka penyinaran mataharinya akan lebih kecil karena terhalang. Tetapi pada daerah yang datar, seperti halnya pantai, penyinaran mataharinya akan jauh lebih besar karena tidak terhalang oleh apapun. Kemudian ada banyak sedikitnya awan. Semakin banyak awan, maka penyinarannya akan semakin sedikit karena banyak penghalang. Ketika cerah tidak ada awan, maka penyinaran mataharinya akan semakin maksimal atau semakin banyak. Seperti itu. Ini adalah beberapa proses pemanasan permukaan bumi. Yang pertama adalah secara langsung, yaitu adanya penyerapan atau absorpsi, kemudian ada pemantulan atau refleksi, ada penyebaran difusi, ada pemancaran kembali atau reradiasi, kemudian pemanasan bumi secara tidak langsung. Yang pertama adalah konduksi, yaitu pelambatan panas dari lapisan udara bawah mengalir ke sekitarnya. Kemudian ada konveksi, yaitu secara vertikal, adveksi secara horizontal, dan turbulensi, yaitu secara berputar-putar. Alat ukur radiasi matahari yang pertama adalah Gun Bellany, yaitu untuk mengukur intensitas cahaya, ada Campbell Stock untuk mengukur lamanya penyinaran, kemudian ada solarimeter atau piranometer, yaitu intensitas cahaya secara otomatis. Oke teman pintar, selanjutnya adalah unsur awan. Awan merupakan kumpulan dari titik-titik air atau kristal es akibat kondensasi dan sublimasi yang dapat kita lihat pada atmosfer bumi. Nah, di siang hari yang panas, awan berfungsi sebagai peneduh. Sebaliknya, di malam hari yang dingin, awan berfungsi selayaknya selimut yang menjaga bumi tetap hangat. Nah, di sini kita akan lihat macam-macam awan yang biasanya dipelajari. Yang pertama ada awan tinggi, di mana awan tinggi ini ketinggiannya lebih dari 6.000 meter. Contohnya adalah awan cirrus, lalu ada cirrocumulus dan juga cirrostratus. Awan tinggi, kata kunci dari awan tinggi ya, namanya adalah cirrus. Bentuknya seperti serabut ya, bentuknya serabut. Kemudian ada awan menengah atau awan alto. Ketinggiannya 2000 sampai dengan 6000 meter. Contohnya ada alto cumulus dan juga alto stratus. Kemudian awan rendah yaitu stratus. Ketinggiannya kurang dari 2000 meter. Yaitu ada awan stratus, ada stratocumulus dan juga nimbostratus. Kemudian
Ada awan karena udara naik vertikal. Ketinggiannya berada pada 500 sampai dengan 1500 meter, yaitu namanya adalah awan cumulus dan cumulonimbus. Nah, awan cumulus dan juga cumulonimbus ini merupakan awan cumulonimbus ya, maksudnya itu awan yang sangat amat tebal dan juga sangat amat tinggi. Nah, di dalam awan cumulonimbus itu dapat mengakibatkan badai. Ketika terjadi cumulonimbus di suatu tempat, akan terjadi hujan, petir, dan juga badai yang sangat besar. Itu. Cumulonimbus memiliki warna yang sangat hitam ya. Warnanya hitam pekat. Biasanya akan terjadi hujan badai. Itu adalah macam-macam awan. Nah, untuk awan lainnya yaitu ada awan nimbus. Contohnya di sini, awan nimbus ini merupakan awan yang dapat menimbulkan terjadinya hujan. Warnanya hitam. Awan mendung itu adalah awan nimbus. Awan stratus khasnya adalah bentuknya lembaran, kemudian ada cumulus itu bentuknya gumpalan, dan ada cirrus bentuknya serabut. Sedangkan berdasarkan ketinggiannya, teman pintar bisa pahami. Untuk yang awan rendah namanya stratus, awan menengah alto, dan juga awan tinggi itu namanya cirrus. Awan tinggi ya bentuknya lembaran dinamakan cirrostratus. Awan tinggi yang bentuknya gumpalan itu namanya cirrocumulus. Sedangkan awan rendah yang bentuknya gumpalan itu namanya ada cumulus, stratocumulus. Kemudian ada awan alto atau awan tengah ya, awan menengah tetapi bentuknya gumpalan namanya ada alto cumulus. Sedangkan awan menengah yang bentuknya lembaran dinamakan alto stratus seperti itu. Itu penggabungan namanya. Kemudian selanjutnya ada awan-awan yang berbentuk unik. Di sini ada awan lenticularis, yaitu awan topi yang berada di pegunungan ya biasanya, sangat indah, tetapi ketika terjadi awan lenticularis ini di daerah puncaknya atau yang tertutupi awan tersebut itu sudah pasti akan terjadi badai atau sedang terjadinya badai. Udara yang sangat dingin bisa sampai menjadi es dan angin yang sangat lebat, hujan yang sangat deras. Kemudian ada awan gulung atau roll cloud. Terjadi karena udara dingin dari atas turun ke bawah dan menyebar ke permukaan tanah. Bentuknya seperti gulungan. Kemudian ada awan argus atau awan tsunami, seperti air yang ditumpahkan ya, seperti tsunami. Kemudian ada awan undulatus asperatus, yaitu awan ombak. Bentuknya seperti ombak. Teman-teman, kita masuk ke kuis. Langsung saja ke latihan soal yang pertama. Peningkatan kadar karbon dioksida di atmosfer bumi dapat mengakibatkan perubahan cuaca dan iklim di permukaan bumi, yaitu berupa A. Peningkatan kecepatan angin, B. Peningkatan curah hujan, C. Penurunan tekanan udara, D. Peningkatan suhu udara, atau E. Peningkatan kelembaban udara. Kira-kira jawabannya yang mana? Ya, jawabannya adalah yang D. Karbon dioksida itu akan meningkatkan suhu udara yang ada di bumi. Oke, kita masuk ke soal yang nomor 2. Perbedaan kapasitas panas antara daratan dan laut mengakibatkan perbedaan suhu di antara keduanya, di mana saat terjadinya angin laut, suhu udara di darat lebih titik-titik dari lautan, berakibat pada tekanan udara yang lebih titik-titik di daratan dibandingkan di lautan. Oke, kira-kira jawabannya apa nih teman pintar? Kita ambil kata kuncinya. Di dalam soal tersebut ada kalimat yang menyatakan terjadinya angin laut. Saat terjadi angin laut. Angin laut itu terjadi ketika udara dari laut bergerak ke daratan. Namanya angin laut, dari laut ke daratan. Dari laut ke daratan ini terjadi pada saat siang hari sampai dengan sore hari. Nah, di siang sampai sore kira-kira suhu udara di daratan itu lebih panas atau lebih dingin daripada di lautan? Ya, betul sekali. Suhu udaranya akan lebih panas daripada di lautan. Sedangkan suhu udara di lautan akan lebih dingin daripada di daratan ketika siang hari. Nah, di sini
Angin itu memiliki sifat akan bergerak dari tekanan udara rendah ke tekanan udara tinggi. Maaf, kebalik. Tekanan udara tinggi ke tekanan udara rendah, yaitu dari suhu udara yang rendah ke suhu udara yang tinggi. Suhu udara rendah ada di mana? Yaitu ada di lautan, sedangkan suhu udara tinggi ada di daratan. Sehingga anginnya akan bergerak dari laut ke daratan, yang namanya angin laut. Sehingga jawaban pada soal nomor 2 ini adalah A, yaitu tinggi dan juga rendah. Di daratan lebih tinggi daripada di lautan. Sedangkan tekanan udara akan lebih rendah ya di daratan dibandingkan di lautan. Suhu udaranya tinggi, tekanan udaranya rendah, saling berkebalikan. Ini soal yang cukup sulit karena cukup mengeco. Ya, jadi memang benar-benar membutuhkan penalaran dari teman pintar semuanya. Kita masuk di soal yang nomor 3. Berikut ini pernyataan yang benar terkait dengan intensitas penyinaran matahari adalah titik-titik. Kira-kira jawabannya yang mana nih teman pintar? Ya, betul sekali jawabannya yang option A. Semakin besar sudut datang sinar matahari, maka intensitas penyinarannya semakin besar. Kalau yang B, salahnya di mana nih? Lintang tinggi memiliki intensitas matahari yang lebih besar dibandingkan dengan lintang rendah. Salah, karena lintang tinggi itu berada di daerah kutub, sedangkan lintang rendah yaitu 0 derajat berada di ekuator. Di ekuator, penyinaran mataharinya akan lebih besar dibandingkan dengan di daerah kutub. Kemudian yang option C, atmosfer yang memiliki lebih banyak partikel seperti debu, awan polusi, maka penyinaran mataharinya akan lebih maksimal. Tentu saja tidak. Semakin banyak penghambatnya, yaitu partikelnya, seperti debu, awan, atau polusi, ya penyinaran mataharinya akan semakin minim karena terhalang. Option D, intensitas penyinaran matahari lebih tinggi di daerah dataran tinggi. Apakah iya? Tidak, intensitas matahari akan lebih banyak di daerah dataran rendah, seperti itu. Oke teman pintar, untuk pembahasan materi unsur-unsur cuaca dan iklim cukup sampai di sini dulu ya. Pada video selanjutnya, kita akan belajar bersama tentang materi klasifikasi tipe-tipe iklim dunia dan juga tipe iklim yang ada di Indonesia. Jadi, supaya teman pintar tidak ketinggalan informasi-informasi selanjutnya dari kita, jangan lupa untuk terus subscribe, like, dan juga komen supaya aku tambah semangat membuat kontennya ya. Oke, terima kasih. See you in the next video. Selamat belajar.